Sihyuk mengisyaratkan proyek untuk BTS pada tahun 2025 dan itu adalah janji yang diungkap oleh RM. Pendiri HYBE Bang Sihyuk berbagi beberapa rencana yang mereka miliki untuk BTS tahun 2025 dan itu adalah proyek besar yang telah diisyaratkan oleh RM. Baru-baru ini Bang Sihyuk muncul dalam sebuah wawancara untuk Bloomberg. Selama wawancara, Bang Sihyuk secara tidak mengejutkan berbicara tentang pembaruan kontrak para anggota dan dia tampak sangat senang dan bangga karena BTS memperbarui kontrak dengan HYBE. Sebagai manajer perusahaan dan label musik untuk perusahaan seperti HYBE, bagi artis hebat seperti BTS, memilih kami sebagai label lagi sangatlah berharga dan membuat kami sangat bahagia dan aku menjadi lebih dekat dengan para anggota selama proses kontrak, kata Bang Sihyuk. Bersamaan dengan emosi di balik penandatanganan kontrak, Bang Sihyuk mengemukakan bahwa tahun 2015 adalah tahun di mana BTS merilis album penting. Dan tahukah kamu, tahun 2015 BTS merilis Hwayang Yeonhwa The Most Beautiful Moment in Life? Sebuah rangkaian album penting bagi mereka untuk menunjukkan pertumbuhan mereka sebagai artis, mencerminkan kehidupan mereka dan siapa mereka dan kehidupan yang mereka jalani. Bagi pendiri HYBE, album itulah yang membantu mereka mencapai ketenaran global dan dia menjelaskan bahwa dulu mereka berjanji untuk membuat album khusus untuk ulang tahun ke-10. Ini menjadi salah satu batu loncatan yang meluncur mereka menjadi bintang global. Sebagai band global, ketika kami masih muda dan kami semua bekerja bersama, kami berkata satu sama lain untuk membuat album ulang tahun ke-10 dari proyek ini, kata Bang Sihyuk. Tapi, sepertinya rencana ini akan tetap terjadi meski BTS tidak mengundurkan diri. Bang Sihyuk menambahkan bahwa setelah perpanjangan kontrak, lebih penting baginya untuk menepati janjinya. Bahkan, kalau mereka tidak menandatangani kontrak dengan kami, mereka tetap akan melepasnya, hanya saja tidak dengan kami. Mereka akan melakukannya dengan orang lain. Tapi, sangat penting bagiku untuk menepati janji ini dan kita dapat bekerja sama, kata Bang Sihyuk. Meskipun klip ini membuat para penggemar emosional, klip tersebut bakal lebih manis karena ini bukan pertama kalinya proyek itu disebutkan. Saat Suga BTS memulai serial Suchwitanya, tamu pertama adalah RM. Dalam video itu, ketika berbicara tentang tahun 2025, RM menjelaskan bahwa sebagian besar anggota telah menyelesaikan wajib militer mereka dan hal ini juga penting karena ulang tahun ke-10 album itu. Dia kemudian menjelaskan bahwa mereka akan berusaha menepati janji akan adanya proyek khusus untuk ulang tahun tersebut seperti yang dikatakan Bang Sihyuk. Seperti biasa, BTS selalu ingin memberi kembali pada ARMY dan bahkan setelah mereka melewati wajib militer, hal pertama yang ingin mereka lakukan adalah memberi kembali kepada para penggemar. Penyanyi penulis lagu 19 tahun menjadi anggota ke-8 BTS. BTS punya anggota baru. RM dikenal dengan rekomendasi lagunya, seperti yang telah dia lakukan sejak para anggota memperbarui akun Twitter bersama mereka. Kini, RM membagikan apa yang sedang ia dengarkan melalui akun Instagram pribadinya. Ia tidak pernah berhenti mengikuti rekomendasi musiknya bahkan saat ia sedang menjalani wajib militernya. Rekomendasi lagu terbaru RM adalah My House Is Not a Home oleh penyanyi penulis lagu Amerika berusia 19 tahun David. Artis musik muda ini juga merupakan pembuat konten untuk merek game 100 Thieves. David bereaksi terhadap RM yang membagikan lagu barunya melalui TikTok. Dia membagikan tanggapan layar yang bertuliskan Kim Namjoon baru saja memposting laguku di story-nya. Slide berikutnya adalah foto David yang telah diedit berdiri di samping anggota BTS di Grammy Award. Dia memberi judul David X BTS. Di postingan tersebut dia menulis, "Aku tidak menyangka akan memasuki era pop tahun ini. Ini telah menjadi viral dengan lebih dari 270.000 penayangan pada saat itu." Netizen tidak bisa melupakan reaksi jujur David. ARMY mengaku bahwa mereka akan bereaksi dengan cara yang sama kalau ada anggota BTS yang memposting ulang sesuatu milik mereka. Sementara itu, saat Suga BTS tampaknya menyelipkan dirinya ke dalam paket perawatan untuk Halsey. Halsey dan BTS punya salah satu persahabatan terbaik di industri musik. Awal bertemu di Billboard Music Award 2017, mereka telah mengembangkan ikatan yang erat. Dari situlah tercipta kolaborasi hebat, seperti lagu hits tahun 2019 Boy With Love. Mereka selalu ada untuk satu sama lain melalui suka dan duka dan setiap pencapaian. Halsey mendukung BTS di konser Permission to Dance on Stage di LA. Dan para anggota mengucapkan selamat kepada Halsey atas kelahiran anak pertama mereka, and their little Aiden. Halsey dan BTS terus menunjukkan cinta dan dukungan satu sama lain terlepas dari perbedaan lokasi atau waktu. Dan ARMY mau tidak mau memperhatikan wajah yang familiar di postingan yang dibuat oleh Halsey.
Halsey membagikan foto di Instagram Story mereka mengungkapkan bahwa mereka menerima sekotak makanan ringan Korea. Di tengah kotak itu botol permen karet Si Little Lotte edisi terbatas dengan wajah Suga dari kolaborasi BTS. Halsey tidak merinci itu hadiah atau mereka memesan barang itu secara khusus. Dia hanya berkata, pengiriman istimewa membuat hariku menyenangkan. Dan kalau dilihat lebih dekat, seseorang dapat melihat sebuah kartu yang bertuliskan Dear Ashley, nama asli Halsey dengan kata bahagia. Jadi, ARMY berspekulasi bahwa ini sebenarnya adalah hadiah yang dikirim oleh Suga sendiri karena itu permen karet dengan wajahnya untuk menghormati ulang tahun kedua album Manic Halsey. Album itu dirilis pada 17 Januari 2020 dan menyertakan lagu kolaborasi mereka Suga's Interlude. Beberapa ARMY berspekulasi bahwa ini adalah petunjuk adanya kolaborasi BTS dan Halsey lainnya. Mereka mengingatkan kita bahwa sebelum sesuatu dikonfirmasi untuk Chicken Noodle Soup, J-Hope dan Becky G. Becky G telah membagikan foto jajanan Korea di Instagram story-nya, jadi Halsey mungkin mengisyaratkan hal yang sama. Kolaborasi Halsey dan Suga benar-benar terjadi pada Juni 2023. Pasangan ini merilis Lilith, lagu kebangsaan untuk game Diablo 4. Selain itu, kalau planet tersebut benar-benar dari BTS, ini bukan pertama kalinya grup itu mengejutkan Halsey dengan makanan ringan Korea. Pada tahun 2017, grup itu menghadiahkan kotak snack flavor. Sementara itu, makna lain Jungkook, V, dan Jimin adalah penggemar terbesar Suga di Tour de Day. Suga BTS baru-baru ini membagikan video di balik layar dari Tour de Day di Seoul yang berlangsung Juni lalu. Di antara banyak ARMY yang bersemangat yang muncul, beberapa anggota BTS juga membuat penampilan spesial. Jimin mampir untuk menonton pertunjukan dan dia segera bergabung dengan V dan Jungkook. Ketiga makna lain itu bahkan sempat disambut oleh Suga dan diperkenalkan melalui layar lebar agar para penggemar yang berada di sekitar stadion bisa melihat para tamu istimewa tersebut. Ketiganya bertemu Suga di belakang panggung untuk memberikan pelukan dan mengucapkan selamat atas pertunjukannya. Suga bahkan membuat rencana dengan Jimin saat ini untuk membawakan Tony Montana di acaranya pada bulan Agustus. Secara resmi, rencana itu telah dikunci pada saat itu. Jungkook tidak mau bercanda dengan Suga, tapi dia sangat ingin mendapatkan makanan. Saat semua orang pergi, V dan Jungkook menambahkan satu momen kekacauan terakhir. Haruskah kita berpura-pura telah menyelesaikan sebuah pertunjukan juga? Bersikap lelah, kata V. Terakhir, video diakhiri dengan Jimin pergi dengan beberapa kata pilihan untuk orang lain yang pergi sebelum dia. Apa? Yoongi pergi, yang lain juga. Semua orang sangat tidak berperasaan, kata Jimin. 4 kali BTS siap melawan stafnya. BTS punya hubungan yang baik dengan staf dan ada banyak momen di mana mereka bermain-main satu sama lain. Inilah 4 kali BTS dan staf mereka siap untuk saling melempar tangan. Yang pertama, BTS versus Master Game. Di episode 79 dan 80 dari Run BTS, para anggota BTS menghadapi masa-masa sulit melawan para Master Game. Jimin menganggap salah satu Master Game terlalu kasar selama permainan kata. Jimin juga kalah dalam permainan panjang batu gunting kertas. Saat Suga kalah dalam permainan batu gunting kertas, dia menjauh dari master permainannya dan berkata bahwa dia tidak bisa mengalahkannya. Saat BTS kehabisan waktu, V mencoba memeras beberapa game. Tapi master game-nya memutuskan untuk bermain-main dan memilih untuk memainkan game ibu kota yang bukan keahlian V. Mirip dengan V, Jungkook juga berkutat dengan permainan ibu kota. 2. Staf mencoba mengelabui anggota. Di episode 110 Run BTS, para anggota memainkan permainan menggambar untuk memenangkan beberapa petunjuk. Dalam permainan, setiap anggota secara membabi buta mencoret-coret sebuah gambar dan anggota lainnya harus menebak gambar apa itu. Sementara 6 gambar pertama adalah binatang, staf memutuskan untuk melempar bola lengkung dan mengubah tema untuk Jungkook. Para anggota hampir menebak bahwa jawabannya adalah kupu-kupu, padahal sebenarnya itu adalah gunting. Sementara para anggota berhasil menebak jawaban dengan benar, mereka punya reaksi lucu tentang staf yang mengubah tema, terutama Suga. Suga berjalan ke arah staf dan dengan bercanda bertanya kenapa mereka tiba-tiba memutuskan untuk mengganti tema. 3. Staf memanggil Jungkook dan V. Episode 111 Run BTS. BTS sedang berburu harta karun dan setiap anggota mencari huruf dan angka yang akan memberi mereka kode sandi untuk kotak harta karun terakhir. Staf membantu BTS sepanjang jalan dan ada banyak momen lucu. Sutradara memanggil Jungkook ketika dia memegang kotak harta karun palsu dan mengatakan padanya,
Jungkook tolong berhenti mencari kode sandi dan mulailah mencari peti harta karun yang asli. Jungkook kaget saat mendengar namanya dipanggil. Jungkook bukan satu-satunya yang dipanggil, seperti yang dikatakan sutradara kepada V, letakkan peti harta karun itu kembali ke tempatnya. V melakukan seperti yang diinstruksikan dan dengan manis mengangkat tangannya untuk memberitahu staf. 4. Staf mendukung Jungkook. Di episode 104 Run BTS, BTS memainkan permainan ibu kota untuk mendapatkan materi. Jungkook ada kesulitan dengan permainan ini dan staf membantunya dengan menanyakan ibu kota Korea. Jungkook langsung menjawab. Para Hyung dengan keras mengeluh dan berpikir bahwa staf terlalu menyukai Jungkook. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.